Disclaimer, cerita dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini ditulis sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo manhwa lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat fans nomor 1 Luseng, Endui01, Paman Gaboet, dan Marcel Radival yang udah traktir Mimin kopi dan juga mensupport channel ini. Makasih juga buat kalian yang udah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan nge-like di setiap video di channel ini. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau menginformasikan untuk part selanjutnya, Mimin akan update secepatnya jika chapter terbarunya sudah keluar. Dimohon pengertiannya. Terima kasih. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Yansin menegaskan bahwa ia tahu betul apa yang sedang dilakukannya. Namun Tetsuasu tak berniat membuang waktu untuk berdebat. Ia menyuruh Yansin segera memberikan semua inti bintang tingkat 3 dari pengiriman kali ini, karena benda-benda tersebut sangat dibutuhkan untuk sebuah urusan mendesak. Dengan gelisah, Yansin mengaku seluruh inti bintang itu sudah ia berikan kepada seorang jenius bela diri atas keputusannya sendiri. Tetsuasu langsung terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Yansin mengakui bahwa dirinya bahkan sudah memberikan kartu tamu kehormatan keluarga peringkat 5 kepada orang itu. Ia lalu meminta Tetsuasu membaca laporan profil dan analisis tentang jenius tersebut. Yansin juga sudah mengirimkan salinannya kepada Dewan Tetua dan yakin mereka akan segera memberikan jawaban. Tetsuasu mulai membaca dokumen yang dikirimkan Yansin dengan serius. Tak lama, ia tertawa dan memuji Yansin karena sudah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Namun tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Ia langsung mempertanyakan keberanian Yansin yang memberikan seluruh 30 inti bintang tingkat 3 kepada seorang jenius bela diri yang baru saja mencapai level 12. Bahkan tanpa persetujuan Dewan Tetua, Yansin sudah berani memberikan kartu tamu kehormatan. Tetsuasu pun menyindir bahwa tindakan Yansin benar-benar luar biasa. Ia juga mengaku sangat kecewa saat mengingat keputusannya memilih Yansin dalam pemungutan suara Dewan Tetua untuk menentukan siapa yang akan masuk ke sistem manajemen keluarga. Baginya, itu adalah salah satu keputusan terburuk yang pernah ia buat. Yansin buru-buru menjelaskan bahwa dirinya sangat berterima kasih atas dukungan Tetsuasu selama ini. Namun kali ini ia berharap Tetsuasu bersedia mempercayai keputusannya untuk berinvestasi kepada Luseng. Yansin pun mencoba menjelaskan alasan dirinya memilih Luseng meskipun pemuda itu masih level 12. Namun Tetsuasu langsung berteriak marah. Ia tak membutuhkan penjelasan apapun lagi dan sama sekali tak tertarik pada sosok jenius yang dibicarakan Yansin. Tanpa mengatakan apapun, Tetsuasu mengibaskan tangannya. Layar di hadapan Yansin langsung menghilang, lalu seluruh pemandangan di sekitarnya berubah menjadi hamparan luar angkasa. Yansin seperti sedang melayang di tengah ruang hampa tanpa tembok ataupun penghalang yang menutupi pandangannya. Ia terlihat gelisah sekaligus takut karena tak memahami alasan Tetsuasu menunjukkan semua itu kepadanya. Tetsuasu kemudian menunjuk ke arah sebuah pusaran energi berwarna perak. Pusaran tersebut terus membesar hingga memenuhi pandangan semua orang yang melihatnya. Yansin menatap pusaran energi raksasa di kejauhan dengan wajah terpaku. Ia memahami apa yang sedang terjadi, tetapi tetap tak menyangka pusaran energi bisa sebesar itu. Tetsuasu lalu menjelaskan bahwa pemilik garis keturunan transenden tingkat dominator, sosok yang hanya muncul sekali setiap 100 juta tahun di galaksi Sky Serpent, sedang mencoba menembus level 13. Karena itulah, dirinya berniat menyiapkan 30 inti bintang untuk orang itu. Tetsuasu mengaku percaya bahwa semua perkataan Yansin tentang Luseng memang benar. Luseng memang seorang jenius bela diri sejati.
Tetua Su kemudian menatap Yansin dengan tajam. Ia mempertanyakan apakah Yansin benar-benar menganggap Lu Sheng bisa dibandingkan dengan seseorang yang ditakdirkan menjadi penguasa galaksi Sky Serpent di masa depan. Sosok yang bahkan mampu menciptakan pusaran energi raksasa di hadapan mereka saat ini. Yansin tak mampu menjawab. Ia masih terpaku setelah mengetahui sosok di balik pusaran energi tersebut. Tetua Su lalu menegaskan bahwa karena kebodohan dan tindakan ceroboh Yansin, kesempatan terbesar keluarga mereka untuk bangkit dalam 100 juta tahun ke depan mungkin sudah hancur. Ia kembali bertanya apakah setelah mengetahui semua itu, Yansin masih merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Yansin akhirnya menundukkan kepala. Ketenangan dan rasa percaya diri yang sebelumnya terlihat di wajahnya langsung hancur. Wajahnya berubah pucat sementara tubuhnya hampir kehilangan tenaga. Saat menatap pusaran energi kosmik yang terus membesar, seluruh tubuh Yansin mulai gemetar tanpa bisa dikendalikan. Barulah saat itu Yansin sadar bahwa dirinya mungkin sudah membuang kesempatan keluarga untuk berinvestasi kepada sosok yang kelak akan menjadi penguasa galaksi Sky Serpent. Di saat yang sama, pusaran energi kosmik raksasa tersebut menimbulkan kehebohan besar di jantung galaksi Sky Serpent. Banyak orang dan kapal luar angkasa berhenti untuk melihatnya. Identitas sosok yang menjadi sumber pusaran energi itu pun segera diketahui. Orang-orang mulai memuji seseorang bernama Delius. Ia adalah bintang cemerlang yang muncul dari gugus bintang selatan. Delius punya fisik transenden tingkat dominator. Ia merupakan jenius tak tertandingi yang hanya lahir sekali setiap 100 juta tahun di galaksi Sky Serpent. Bahkan dirinya sudah dipilih sebagai penerus penguasa galaksi Sky Serpent. Semua orang sadar bahwa Delius sedang mencoba menembus level 13 sambil menyerap energi kosmik dalam jumlah besar. Zhou langsung tersenyum dan memberitahu ayahnya bahwa usia Delius bahkan belum mencapai 20 tahun kosmik. Pablo pun merasa Delius seolah memang dilahirkan hanya untuk mewarisi seluruh galaksi. Namun pada saat yang sama, alarm di kapal Bunga Roh Bintang tiba-tiba berbunyi keras. Wu Tian langsung terkejut sekaligus penasaran ketika kapal mereka mendadak mengalami guncangan hebat. Seorang teknisi segera melapor bahwa ada kekuatan besar yang sedang menarik hampir seluruh energi kosmik bebas di wilayah ini. Akibatnya, sistem pengumpulan energi otomatis milik kapal terpaksa berhenti berfungsi. Setelah memeriksa data yang muncul, teknisi itu makin panik. Bahkan kapal Bunga Roh Bintang ikut terseret oleh gaya pasang raksasa tersebut. Namun ternyata bukan hanya kapal Bunga Roh Bintang yang terkena dampaknya. Hampir seluruh kapal luar angkasa di wilayah ini mengalami hal yang sama. Energi kosmik mereka terus tersedot menuju badai energi tersebut. Aonon menatap kekacauan di luar lewat jendela kapal. Ia merasa Delius benar-benar luar biasa. Usianya belum mencapai 20 tahun kosmik, tetapi sudah mencoba menembus level 13. Delius juga diberkahi dengan fisik transenden tingkat dominator dan dianggap sebagai calon penguasa galaksi yang dilahirkan oleh langit. Haiji Dao pun mengaku sulit percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Delius bahkan mampu menarik energi kosmik dari wilayah yang begitu luas. Menurutnya, Lu Sheng belum tentu bisa menciptakan fenomena sebesar itu. Haiji Dao benar-benar tak paham bagaimana makhluk mengerikan seperti Delius bisa lahir di alam semesta ini. Sementara itu, orang-orang di kawasan perkotaan langsung heboh. Mereka tak menyangka seseorang bisa menciptakan pusaran energi sebesar itu saat sedang menerobos ke level 13. Dalam sekejap, informasi tentang Delius menyebar ke seluruh jaringan bintang dan bisa ditemukan dengan mudah lewat internet. Namun, sehebat apapun orang-orang menggambarkan dirinya, semua itu tetap tak bisa dianggap berlebihan. Pemahaman orang biasa memiliki batas, sedangkan masa depan seseorang jenius tidak terbatas. Sementara itu, semua orang di kapal Falling Star sedang menatap pusaran energi raksasa yang terlihat seperti tornado kosmik. Zhou langsung menyadari bahwa pusaran tersebut berasal dari Delius. Ia penasaran apakah Delius sengaja memilih pusat galaksi Sky Serpent sebagai tempat untuk menembus level 13. Zhou menduga Delius sengaja melakukan semua itu untuk memamerkan potensi seorang raja kepada seluruh peserta seleksi Akademi Tianwei. Pablo merasa dugaan itu cukup masuk akal. Setiap kali jenius tak tertandingi muncul, keberadaannya selalu membuat makhluk lain takjub.
Semua itu kembali menunjukkan betapa luasnya alam semesta. Di sisi lain, Haejidao dan Aonon ikut menatap pusaran energi di luar kapal dengan penuh kagum. Sebelumnya, Haejidao sudah menganggap bakat Luseng sangat mengerikan. Namun siapa sangka, begitu tiba di Bow of Hunting, mereka langsung bertemu dengan sosok yang bahkan lebih luar biasa. Orang itu punya garis keturunan tingkat dominator. Dalam pandangan Haejidao, garis keturunan tingkat dominator sudah mendekati batas tertinggi potensi kehidupan yang bisa dilahirkan oleh sebuah galaksi. Bahkan selama ratusan juta tahun belum pernah muncul garis keturunan yang lebih tinggi dari tingkat tersebut. Setelah itu, Haejidao segera menyuruh kru kapal mendarat di planet terdekat. Pusaran raksasa di luar sudah menyerap terlalu banyak energi kosmik dari wilayah sekitarnya. Jika mereka terus melanjutkan perjalanan, kapal mereka mungkin akan mengalami masalah. Namun tiba-tiba seluruh kapal diguncang oleh getaran misterius yang sangat kuat. Haejidao sampai terdiam karena tak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aonon juga melihat ke sekeliling dengan wajah tegang. Bahkan Haejidao sempat kesulitan menjaga keseimbangannya. Ia merasa ada yang aneh. Sebelumnya kapal mereka tetap stabil meski terus terbang semakin dalam menuju pusaran energi. Namun sekarang guncangan besar justru muncul secara tiba-tiba. Haejidao segera mendongakkan kepala. Saat itu, sebuah gelombang tak kasat mata menyapu semua kapal di sekitar dengan ganas. Gelombang tersebut bahkan membuat kapal-kapal itu langsung berhenti mendadak. Namun, pusaran perak yang sebelumnya memenuhi langit sudah menghilang. Pemandangan di hadapan mereka kini terlihat seperti pusat sebuah badai. Haejidao semakin bingung. Ia mulai menyadari bahwa mereka mungkin sedang berada di dalam badai energi kosmik yang berbeda. Sama seperti saat pusaran sebelumnya muncul, sekarang sebuah pusaran baru telah terbentuk. Haejidao pun bertanya-tanya siapa yang menciptakan fenomena tersebut. Pada saat itu, sebuah aura yang sangat dikenalnya tiba-tiba meledak dari belakang. Haejidao dan semua orang langsung menoleh ke arah sana. Cahaya menyilaukan terlihat memancar dari kamar Luseng. Ia akhirnya sadar bahwa pusaran energi kedua itu berasal dari Luseng. Semua orang langsung terkejut sekaligus kebingungan. Zhou bahkan merasa Luseng sudah kehilangan akal. Energi yang meledak dari ruangannya begitu kuat sampai membuat Zhou khawatir kapal mereka bisa meledak kapan saja. Namun Haejidao akhirnya memahami apa yang sedang terjadi. Luseng ternyata juga sedang mencoba menembus level 13 sama seperti Delius. Aonon mengingatkan bahwa belum sampai setengah tahun sejak Luseng menembus level 12. Namun, Haejidao mengaku tak punya waktu untuk menjelaskan. Ia langsung menghunus pedangnya dan menyuruh semua orang bersiap melindungi Luseng selama proses penerobosannya. Sementara itu, di ruang mimpi, Luseng masih memusatkan seluruh pikirannya pada meditasi. Normalnya, seorang ahli bela diri yang sudah mencapai puncak level 12 memiliki dua tugas utama. Pertama, memahami berbagai aturan dan menemukan jalan menuju kekuatan hukum. Namun, Luseng sudah menguasai puluhan hukum, itu jauh melampaui syarat yang dibutuhkan. Tugas kedua adalah menempa tubuh menggunakan kekuatan aturan. Tujuannya agar tubuh mampu menahan kekuatan hukum setelah mencapai level 13. Namun, tahap itu juga sudah diselesaikan Luseng sejak lama. Sekarang, ia hanya perlu menyatukan seluruh hukum tersebut ke dalam tubuh bela dirinya untuk membentuk tubuh hukum. Sama seperti ahli puncak level 14 yang pernah ia lawan di ruang mimpi. Namun, situasi Luseng saat ini seperti manusia biasa yang mencoba menggunakan kekuatan dewa. Tanpa tubuh yang setara dengan dewa, menyentuh sedikit saja kekuatan tersebut bisa melukai dirinya sendiri. Karena itulah, para ahli bela diri level 12 biasanya berusaha memahami lebih banyak aturan sebelum menerobos ke level 13. Namun, Luseng justru sudah menguasai terlalu banyak hukum. Pada tahap sekarang, seluruh kekuatan itu malah menjadi beban yang terus membebani tubuhnya. Tapi, Luseng sudah tak punya waktu untuk mengulur terlalu lama. Ia pun memantapkan tekad untuk menghancurkan penghalang level 13. Dengan begitu, tubuh bela dirinya bisa menyatu dan menahan semua kekuatan hukum yang sudah ia kuasai. Ledakan energi terus keluar dari tubuh Luseng seperti badai. Namun, ia masih merasa energi tersebut belum cukup. Ia membutuhkan lebih banyak lagi.
Dengan kekuatan spiritualnya, Luseng langsung menyerap semua benda yang mengandung energi, mulai dari kristal energi, ramuan, inti monster, hingga berbagai sumber daya lainnya. Luseng melahap semuanya tanpa menyisakan apapun. Namun meski sudah menyerap sumber daya sebanyak itu, ia tetap merasa kekurangan energi. Jumlah yang dibutuhkannya masih jauh lebih besar. Luseng pun berhenti sejenak. Tiba-tiba, ia merasakan seseorang di dunia nyata sedang melakukan penerobosan yang sama dengannya. Dengan kemampuan psikisnya, Luseng melihat lautan energi kosmik yang sangat luas sedang ditarik oleh orang tersebut. Daya tariknya begitu kuat sampai mendominasi seluruh wilayah. Namun bagi Luseng, situasi itu justru datang di saat yang tepat. 200 juta sel immortal di dalam tubuhnya seolah mengeluarkan raungan tanpa suara. Daya hisap yang sangat kuat langsung meledak dari tubuh Luseng. Dalam sekejap, hamparan bintang di sekitar kapal Falling Star seperti runtuh dan berubah menjadi lubang hitam. Seluruh energi di sekitarnya langsung tersedot tanpa mampu melawan. Sementara itu, Haiji Dao, Aonon, Zo, dan Pablo masih berjaga di depan ruangan Luseng. Zo mulai merasa kesal. Ia bertanya kepada ayahnya apakah mereka benar-benar harus terus menjaga Luseng selama proses penerobosan itu. Pablo langsung mengingatkan bahwa tanpa bantuan Luseng, mereka mungkin masih terombang-ambing di tengah langit berbintang. Zo mungkin tidak akan sempat mengikuti seleksi Akademi Tianwei. Karena itu, menjaga Luseng selama penerobosannya hanyalah balasan kecil atas bantuan yang sudah mereka terima. Zo mengaku paham, namun rasa kesal di wajahnya tetap tak bisa disembunyikan. Tak lama, Zo mendadak terpaku saat melihat keluar jendela. Ia langsung meminta ayahnya melihat pusaran energi di luar. Menurutnya, pusaran itu terlihat jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pablo langsung terkejut. Proses penerobosan Luseng bahkan belum berlangsung 1 jam. Namun dalam waktu sesingkat itu, ukuran pusaran energinya sudah membesar setidaknya 100 kali lipat dibandingkan saat pertama kali muncul. Pablo pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pusaran energi milik Luseng benar-benar terlalu luar biasa. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan inilah akhir dari part 167 dari manhwa yang berjudul Pemuda Lemah yang naik level lewat mimpi. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.